ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk memulai daras yang dimana ini adalah daras yang pertama dan pertemuan pertama. Mungkin bagi yang udah melihat informasinya, ini adalah daras yang berkesinambungan nanti ke depannya. Tapi untuk yang kali ini nggak ada kewajiban harus mengikuti semuanya. Makanya saya sampaikan nanti setiap kali pergantian daras itu akan kita lakukan pendataan ulang atau pendataan. Jadi nggak auto yang ikut di daras ini langsung ikut yang di kedua enggak. Tergantung ini ya, tergantung penuh atau enggak. Ini alhamdulillah tempatnya memadai, sangat memadai bahkan. Yang dimana tadinya dikhawatirkan nggak muat, tapi ya alhamdulillah sepertinya cukup-cukup saja gitu. Atau nggak tahu apa belum datang semua atau gimana. Oke. Insya Allah dalam daras yang pertama atau urutan daras yang pertama kita akan memulai dengan daras ulumul hadis. Seperti biasa saya selalu saat memulai suatu daras itu memberikan mukadimah dulu. Jarang banget di saat ada daras langsung masuk kitab. Enggak. Itu biasa saya rangkum menjadi 3 mukadimah. Sebentar ya. Ini bunyi karena angin ya kayaknya. Ini bisa semua spidolnya. Insyaallah. Udah dites malam. Oh, udah dites, siap. Oke. Biasanya saya selalu memulai dengan rangkuman dari 3 mukaddimah. Yang pertama, karena ranah daripada ilmu yang kita pelajari ini masuk ke dalam ulum syar'i, maka kita ketahui dulu ulum syar'i itu apa. Seperti itu. Ini biasa kalau yang udah mengikuti daras saya sebelumnya, ya ini selalu mukaddimah saya jadikan di awal. Tapi selalu saya pasang atau selalu saya sampaikan karena nggak semuanya itu adalah orang yang sama. Dalam artian bisa jadi banyak di antara kalian di sini yang baru ikut pertama kali sehingga baru dengar ini. Gitu. Tapi bagi yang udah ikut kemarin-kemarin ya ini adalah hal yang udah biasa. Anggap aja itu murojaah. Gitu ya. Yang pertama tinggi juga ya papannya. Nggak bisa dihindarkan. Saya merangkum menjadi 3 mukaddimah. Ada yang dikatakan atau dinamakan dengan mukaddimah al-ulum syar'iyyah. Ini mukaddimah pertama. Ini selalu saya jadikan sebagai mukadimah penting. Kenapa? Agar di saat kita belajar ilmu yang ranahnya ilmu syar'i, kita jangan pernah merasa bahwasannya ilmu ini itu terpisah dengan ilmu yang lainnya. Sehingga akhirnya ilmu satu dengan ilmu yang satunya lagi itu tidak saling membangun, tidak saling berkaitan, tidak saling berkesinambungan, tidak saling berhubungan. Enggak. Makanya selalu saya berikan ini. Itu agar memahamkan kepada kita bahwasannya selama masih dalam ranah ulum syariah, selama masih dalam ranah ulum syariah, itu semua adalah satu kesatuan ilmu yang saling membantu. Sehingga jangan pernah merasa di saat kita selesai belajar nahwu, setelah itu belajar sorof, nahwu ditinggalkan. Lah. Atau setelah belajar nahwu sorof, belajar balaghah, nahwu sorof ditinggalkan. Enggak. Yang paling benar itu adalah saat kita belajar nahwu, lalu belajar sorof, nahwu di bawah. Belajar nahwu sorof, balaghah, nahwu sorof, nahwu dan sorof di bawah.
Setelah 3 itu belajar mantik, 3 itu di bawah. Atau kalau kita posisikan mantik di awal, ya mantik itu selalu di bawah di setiap perjalanan ilmu. Gitu. Apalagi di dalam koridor ilmu-ilmu lanjutannya. Nah, salah satu ilmu-ilmu lanjutannya itu ada. Oke, ini yang pertama. Muqaddimah ulum syariah. Ini adalah agar kita mengetahui ilmu yang sedang kita bahas sekarang, yaitu mustalahul hadis, atau ulumul hadis, atau usulul hadis, atau ilmu riwayah, atau ilmu dirayah, apapun namanya. Tapi setidaknya saat kita mengetahui mukadimah ini, kita ketahui, oh saya sekarang sedang belajar suatu ilmu dan letak dia di dalam pemetaan ilmu syar'i itu di sini. Sehingga saya mengetahui saat mau belajar ini, apa yang perlu saya takdimkan, apa yang perlu saya takhirkan. Jelas ya? Oke. Terus setelah itu saya selalu memaparkan ada yang dinamakan dengan muqaddimah fanil ulum atau fanil ilmu gitu aja. Yang dalam koridor ini yang kita pelajari itu adalah ulumul hadis. Ini berarti di awal itu atau pertemuan pertama itu selalu dijadikan sebagai barometer akan kelancaran kita di pertemuan selanjutnya. Sehingga selalu saya sering menganalogikan biasa, misalnya seorang guide itu saat mau membawa para wisatawan itu pasti ngejelasin dulu tentang destinasinya. Sehingga akhirnya siapapun wisatawannya saat mau ke destinasi itu udah dapat tasawur akan tujuan yang sedang dia tuju. Berarti dia udah dapat gambaran, udah diberikan pemetaan di awal bahwa saya nanti ada ini, ada ini. Ini letaknya di sini. Nanti setelah lurus kita belok kanan. Ini sebelah kirinya ada ini dan seterusnya. Itulah yang biasa dilakukan sama para ulama di dalam muqaddimah. Jelas ya? Oke, ini muqaddimah fadil ilm. Yang ini nanti dalam koridor ini kita mengerucut membahas seputar atau perkenalan kepada ilmu ini. Baru yang terakhir adalah muqaddimatul kitab. Muqaddimatul kitab. Berarti lebih mengerucut lagi. Di saat secara global ulum syar'i, lalu setelah itu fan ilmunya apa? Lalu setelah itu dari sekian banyak kitab di fan ilmu itu, kitab apa yang kita pakai dan siapa musannifnya dan apa syarah yang masyhurnya dan seterusnya. Sehingga makin terarah di perjalanan kita ke depannya. Jelas ya? Oke. Mari kita masuk ke dalam yang pertama. Muqaddimah ulum syar'i. Pertama kita ketahui dulu, ulum syar'i itu apa? Ulum itu adalah jamak daripada ilmu. Yang jamaknya adalah ulum. Nah, ilmu ini dinisbatkan kepada syarak. Ilmu ini dinisbatkan kepada syarak. Biasa kita ketahui dulu. Dalam koridor ini, nanti ada yang dinamakan dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i idhofah sama al-ilmu syar'i. Nah, ini kita bedain dulu. Syarak itu berasal salah satu bentuk masdarnya adalah syuru'. Yang dimana ini adalah diartikan sebagai memulai, meniti. Makanya ada kata-kata syari'. Kita di dalam syariat mengenal dengan istilah syariat. Syariat itu adalah pihak yang pertama kali memulai. Dalam agama, pihak yang paling memiliki hak untuk memulai sesuatu, ya Tuhan dan Nabi-Nya. Makanya akhirnya kedua pihak ini dinamakan sebagai ahlus syari'. Atau dinamakan, bahasa lainnya adalah syari'. Jelas ya? Kenapa dikatakan syari'? Karena ini adalah pihak yang paling pertama memiliki hak untuk memulai apapun di dalam agama kita. Sehingga sesuatu yang bersumber dari syari' itu dinamakan dengan syariah. Jelas di sini? Oke. Nah, terus di sini nanti ada ilmu syar'i yang berasal dari syuruh, yaitu memulai. Ada ilmu asy-syar'i. Ilmu syar'i itu adalah ilmu-ilmu yang dipakai untuk sampai kepada maqasidnya, untuk sampai tujuan utama. Misal, saya kalau misalnya mau ke Asyir, maka
tujuan intinya adalah asyik, tetapi saya memakai wasail, ima pakai Didi, ima pakai Grab, ima pakai 80 coret, ima pakai Tempo. Jelas nggak nih? Itu kita katakan sebagai wasail untuk saya sampai kepada sana. Nah, ini nanti dikatakan sebagai syaratnya. Baru tujuannya itu dikatakan sebagai maqasidnya atau maksudnya, tujuan utamanya. Jelas ya? Nah, di dalam koridor ini, di dalam ilmu ini, ada yang dinamakan ilmu syar'i, yaitu yang pertama ya, ilmu syar'i, ilmu yang dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk mengetahui atau untuk memahami tujuan utama. Nah, tujuan utama itu apa? Ya, ilmu syar'i. Jelas ya, sampai sini. Nah, ini nanti biasa dalam koridor ini. Ilm, ini bahkan ilm syar'i yang ini adalah ilm yang dinisbatkan kepada syarak. Makanya akhirnya menggunakan ya nisbah. Berarti ilm suatu pengetahuan yang dinisbatkan kepada syarak. Nah, dalam koridor ilmu syarak itu ada dua. Bahkan ini kita berikan di sini aja tuh. Ilmu syar'i. Nah, baru di dalam koridor ini ada dua. Imma ilmu syar'i, imma al-ilmu syar'i. Apa maksudnya ilmu syar'i tadi? Ilmu syar'i itu adalah ilmu yang dijadikan sebagai wasilah untuk sampai kepada tujuan utama. Ilmu syar'inya ini berarti ada konsep yang dinamakan dengan taksim. Kita memahami ini adalah maksimnya, ini adalah ismunya. Yang dimana ismunya memiliki nama yang sama dengan maksimnya. Gitu aja. Untuk paham itu ya berarti di kelas-kelas musalsal sebelumnya. Oke, berarti jangan pahami bosnya ilmu syar'i yang ini itu yang ini. Kenapa? Karena yang ini itu adalah ilmu yang dinisbatkan ke syarak. Nah, koridor ilmu yang dinisbatkan ke syarak itu nanti ada dua koridor. Imma bidzat, ini aja. Imma bidzat gitu. Imma bidzat, imma bil ghair. Ulum syarak, ilmu yang disebutkan ke syarak. Maksud bidzat itu adalah ilmu yang secara zahir dia menghikmahi syarak. Secara zahir. Seperti apa? Seperti ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu usul fikih. Itu secara zahir. Baru nanti ada yang bil ghair. Itu adalah ilmu yang secara zahir bukan untuk menghikmahi syarak, tetapi secara maknawinya dia juga tujuan utamanya syarak. Secara maknawi. Misal orang belajar matematika karena untuk mendapatkan hakikat di dalam realitas ini apa. Sehingga akhirnya dengan cara seperti itu atau dengan tujuan seperti itu semakin mendekatkan dia kepada Tuhannya. Ya. Nah, itu nanti dikatakan sebagai ilmu syar'i. Justru terkadang ilmu yang secara zahir ini, ilmu syar'i yang bidzat, yang secara zahirnya dia adalah untuk menghikmahi syariat, justru terkadang tidak menjadi syar'i. Kenapa? Karena secara maknawinya menghilangkan nilai-nilai syar'i. Orang menghafal Quran agar dikatakan sebagai hafid. Secara zahir dia mempelajari sesuatu yang menghikmahi syariat. Tetapi secara maknawinya justru membuat dia semakin jauh dari esensi syariat itu. Itu nanti bisa dibalik gitu. Sehingga kalau kita melihat orang-orang yang belajar biologi, yang belajar fisika, misal tujuan dia itu makin mendekatkan dia kepada Tuhannya, atau makin membuat dia mengungkap hakikat-hakikat yang ada. Karena hakikat dari segala hakikat itu adalah Allah. Nah, kalau bisa tujuan seperti itu, maka orang-orang yang kita kenal mempelajari ilmu umum, dia lebih syar'i daripada kita-kita yang belajar Quran. Paham ya, dua koridor ini ya? Maka saya katakan di dalam ilmu syar'i itu bisa bidzat, bisa bil ghair. Yang kedua ini bisa ketukar akan kesyariahannya. Jelas? Gitu. Makanya jangan pernah bangga saat kita mengatakan saya mahasiswa Azhar, saya belajar Quran. Jelas-jelas saya menuju syariat. Jangan pernah bangga. Karena yang membenarkan itu adalah hati kita. Dan yang paling mengetahui hati kita itu adalah kita sendiri dan sang pemilik hatinya. Nah, makanya selalu saat ada ilmu, selalu yang paling pertama dibenarkan sama para ulama itu adalah niatnya. Luruskan niat kamu. Kalau misalnya niat udah lurus, maka ilmu apapun yang kamu pelajari itu akan membuat kamu semakin mendekatkan diri kamu kepada Tuhan.
Terkadang orang yang mendalami matematika bisa jauh lebih taat. Karena saat dia melihat hitung-hitungan ini luar biasa banget alam ini, misal. Atau orang mendalami fisika bisa jadi lebih taat. Karena saat dia melihat reaksi dan seterusnya, dia memahami alam ini begitu luar biasa. Sehingga sang pemiliknya itu luar biasa. Itu membuat dia semakin dekat. Nah itu terkadang mereka itu jauh lebih syar'i daripada kita yang belajar agama, yang tanda kutipnya belajar agama atau menghafal Quran atau belajar ilmu-ilmu agama, tetapi makin membuat sombong. Jelas ya? Oke, ini koridor ini. Nah, ini tadi anu syar'i. Dalam koridor itu ada dua, yaitu ilmu yang dijadikan sebagai syuruk. Syuruk itu bahasa lainnya adalah wasilahnya. Sama ilmu yang menjadi ghayah dari ilmu syar'i ini sendiri. Berarti menjadi ghayah adalah sesuatu yang langsung bersentuhan dengan syariat. Seperti apa? Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Jelas ya? Oke. Ini saya jelaskan global dulu nih. Sebelum akhirnya kita ngerucut ke sini. Maka saya katakan sebagai muqaddimah ulum syariah. Oke. Ini biasa dikenal sebagai nama wasail. Karena dia adalah wasilah. Maka dikatakan sebagai ilmu syar'i. Idofah ya. Ilmu syar'i, ilmu yang digunakan untuk syuruk. Syuruk kepada apa? Kepada asyar'iyu. Jelas gak? Asyar'iyu itu baru kepada al-ilmu asyar'iyu. Karena kalau ilmu asyar'iyu diitlakkan atau ilmu dinisbatkan kepada syar'i, ya ilmu yang secara zat memang dari syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, sehingga ini biasa dinamakan sebagai al-maqasid atau al-ghayah. Oke, ini dinamakan sebagai al-maqasid atau al-ghayah. Ini dinamakan sebagai wasail. Nah, maqasid atau ghayah itu nanti khilaf koridornya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 2. Gitu. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. 2 versi. Ada yang mengatakan 3 di sini, tapi beda versi dengan yang mengatakan sini. Berarti nanti setidaknya ada 3 versi. Versi pertama, 3 yang pertama ini saja. Gimana saya terus? Versi pertama, 3 yang ini. Versi kedua, gabungan 3 plus 2 tambahannya. Versi ketiga, yang 3 ini. Paham nggak maksudnya? Berarti versi pertama, 1 sampai 3. Versi kedua, ditambah 2 poin lagi, berarti 1 sampai 5. Versi ketiga, berarti ini. 3 di sini. Jelas ya? Nah, baru kita tulis apa aja itu. Yang pertama adalah ini yang paling masyhur. Ilmu maqasid yang dimaksud itu adalah yang paling masyhur, itu yang diistinbatkan sama para ulama dari hadis. Kalau saya nggak salah itu hadis kedua di Arba'in Nawawi, yaitu tentang malaikat Jibril saat datang ke majelisnya Nabi, lalu bertanya sesuatu. Seperti itu. Nah, intinya dari mana para ulama bisa menarik bahwasanya maqasid dalam agama kita atau bahasa diksi lainnya adalah pilar utama agama kita, itu 3 ini. Karena terakhir itu saat Nabi bertanya kepada umat, ya umat, atadri man sa'il. Ini tahu ya hadis yang mana maksudnya? Itu waktu Nabi ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Oke, baru setelah itu ada tentang kiamat dan seterusnya. Di akhir saat Rasulullah bertanya kepada umat, ya umat, atadri man sa'il. Umar nggak berani menjawab. Salah satu alasan utama sekaliber sahabat Umar nggak berani sotoy dalam hal ini, kan istilah sotoy ya. Kalau kita kan kadang kalau ditanya, tahu nggak tadi itu siapa? Jawab aja. Seperti itu. Tapi ini salah satu, dan Sayyidina Umar itu termasuk sahabat yang begitu cerdas. Tapi dalam koridor ini aja nggak tahu. Yang pertama, karena seorang ini nggak pernah diketahui. Makanya waktu dikatakan datang seorang kepada kita, orang yang lam yura alaihi asar safar. Kita nggak pernah tahu dia, dan dia juga nggak ada kelihatan tanda-tanda safar. Seperti itu. Jelas? Sehingga kira para sahabat nggak tahu. Terus kalau sebatas nggak pernah lihat, maka bisa aja, oh mungkin beliau orang dari mana, bisa aja jawab seperti itu kan. Tapi Sayyidina Umar langsung mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Salah satu faktor terbesarnya nggak berani menjawab. Karena yang kedua, ini adalah yang paling terbesar kenapa Sayyidina Umar nggak berani menjawab di dalam syarah-syarah itu, yaitu di saat sang penanya ini menanya kepada Nabi, Nabi menjawab,
Terus dia membenarkan. Kalian kebayang tuh, Nabi loh, yang dimana di situ adalah guru besar. Tiba-tiba ada orang asing nanya, coba sampaikan ke aku tentang ini dong. Oh gini gini gini, ya kamu betul. Bayangkan Nabi gitu. Terus nanya lagi, coba gini gini gini, sedekah. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin. Berarti ini makomnya di atas Nabi nih. Paham ya? Makanya akhirnya Sayyidina Umar sendiri nggak berani menjawab. Nah, baru Nabi mengatakan apa? Di akhir. Nah, di akhir inilah yang menjadi dalil utama para ulama itu mengistinbat bahwasanya agama kita itu dibangun dari 3 pilar ini. Apa waktu Nabi terakhir menjawab? Fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Pertanyaan besar itu ada 3, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah, terus Nabi mengatakan untuk mengajarkan agama kalian. Berarti 3 ini adalah perwakilan dari agama kita, yaitu al-iman, al-Islam, sama al-ihsan. Nah, sehingga para ulama mengistinbatkan, oh berarti maqasid atau ghoyah itu diwakili sama 3 itu. Yaitu al-iman, yang dimana dalam koridor ini iman itu diwakili sama ilmu tauhid. Al-iman gini aja deh. Al-iman, al-Islam sama al-ihsan. Nah, iman diwakili sama tauhid atau akidah atau kalam seperti itu. Atau ilmu usul. Usul maksudnya usuluddin ya. Islam diwakili sama fikih. Gitu. Karena Islam itu berketerkaitan dengan amal jawarih. Jelas? Terus ihsan diwakili sama tasawuf. Atau kalau menggunakan diksi tazkiyatun nafas juga nggak apa-apa. Karena mungkin ada yang agak alergi dengan si tasawuf. Gitu. Maka, tapi kalau kita koridornya sekarang sedang di Masjid Imam Dardir, kan di bawah langsung si Imam Dardir. Beliau sufi besar tuh. Jadi nggak ada yang boleh alergi dengan istilah tasawuf. Oke, ini tadi versi pertama ya, yang saya sampaikan ya, 3 ini. Versi kedua, versi pertama plus 2. Paham nggak maksudnya? Gitu. Versi kedua itu adalah yang 3 ini plus 2-nya, yaitu dengan menambahkan tafsirul Quran sama tafsirul hadis. Berarti mencakup iman, yaitu ilmu tauhid, terus ilmu fikih, terus ilmu tasawuf, terus ilmu tafsirul Quran sama ilmu tafsirul hadis. Jelas? Baru. Selanjutnya versi ketiga mengatakan, nah di sini yang saya sebutkan sini. Bukan seperti versi pertama, bukan seperti versi kedua. Ini Al-Quran dan hadisnya. Maksudnya adalah tafsirnya gitu. Oke. Yang ketiga, seperti setengahnya versi kedua, yaitu dari sisi Al-Quran dan hadisnya plus fikih. Gitu. Kenapa? Karena al-iman dan al-ihsan itu adalah representasi apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Makanya akhirnya dikatakan itu udah melebur di dalam tafsir Quran dan tafsir hadis. Tapi fikih punya koridor tersendiri. Itu apa di sini? Itu. Waktu ditulis Al-Quran ini maksudnya tafsirul Quran ya. Terus al-hadis, baru al-fikih. Ini maksudnya tafsir Quran, tafsir hadis, fikih. Ini versi ketiga. Nah, qadrul musytarak, atau qadrul musyarak ya, qadrul musyarak tuh di antara 3 versi ini ada satu titik temu yang ittifaq bahwasanya itu pilar agama. Paham nggak maksudnya? Qadrul musyaraknya, titik temunya. Apa kira-kira di antara 3 versi ini yang sepakat ini adalah pilar agama kita, yaitu apa? Fikih. Jelas ya? Versi pertama kan 3 ini. Ada Islamnya nih, poinnya adalah fikih. Versi kedua, kelima-limanya tetap ada Islamnya. Versi ketiga, saat memisahkan antara iman dan ihsan dengan mengatakan dia melebur di Quran dan Sunnah, tetap fikih dipisahkan tersendiri. Jelas? Berarti qadrul musyarak dari 3 ini itu adalah al-fikih. Sehingga akhirnya fikih ini memiliki peran yang paling utama di dalam agama kita. Peran besar di dalam agama kita. Karena dia berketerkaitan dengan halal dan haram. Maka nanti di dalam usul fikih masih urutan ketiga ya dari daras ini ya. Di dalam usul fikih setelah ulumul Quran nanti kita akan masuk ke dalam usul fikih. Di dalam usul fikih itu biasa ada yang dinamakan dengan ta'rif laqabi, ada yang dinamakan dengan ta'rif idofi.
seperti itu. Ta'arif dia secara laqabi, ta'arif dia secara idafi. Nah, dari situ kita, kenapa kok para ulama selalu memisah antara ta'arif usul fikih secara idafi dan laqabi? Karena salah satunya untuk memunculkan keluar biasaan peran si usul fikih. Kenapa? Karena dia mengkhidmati ilmu yang begitu luar biasa, yaitu fikih. Ya, itu spoiler aja. Baru kembali ke sini. Ini adalah makosidnya selesai. Ini masih dalam perjalanan muqaddimah al-syarh. Terus selanjutnya adalah wasail. Wasail ini biasa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada, berarti alat ya. Kalau wasail ini juga dikatakan sebagai alat atau alat atau alat. Itu alat. Alat itu berarti perantara. Ada yang dikatakan sebagai ilmu yang mendobitkan akan keabsahan cara berpikir. Itu yang biasa dikenal sebagai ilmu yadbitu sihhatal aqli atau sihhatal fikri. Yang itu saya tulis akhirnya aja. Sihhatal al-aqli. Ini diwakili sama ilmu mantiq wal adab. Mantiq wal adab. Adab maksud di sini adalah adabul bahthi wal munadharah. Atau diksinya kita ganti aja menjadi wal munadharah. Karena adab khawatirnya nanti dikiranya akhlak. Munadharah. Oke. Terus poin yang kedua adalah ilmu yadbitu fi sihhata fahmil kalam al-arabi. Berarti yang mendobitkan keabsahan memahami kalam Arabi. Kenapa itu penting? Karena 2 dalil utama kita yang ditinggalkan sama Nabi itu adalah Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadith. Yang kedua ini berbahasa Arab. Sehingga akhirnya ilmu bahasa Arab itu masuk ke dalam ilmu syarak. Ilmu syarak ya, bukan ilmu syar'i. Karena yang secara zatnya ilmu syar'i, ya ini semua. Karena itu yang bersinggungan dengan syarak. Nah, ilmu lughah atau ilmu bahasa Arab itu dikatakan ilmu syuru'. Sehingga kalau dia dikatakan ilmu syar'i, dia dianggap sebagai ilmu syar'i yang dittabah. Karena walau gimana pun ini 2 adalah kisahnya ini. Berarti ini adalah al-ilmu asyar'i, ini adalah al-ilmu asyar'i. Tapi koridornya kan beda. Saat di sini dikatakan ilmu asyar'i sebagai maksim, sama di sini dikatakan ilmu asyar'i sebagai qism. Itu beda. Itu biasa kalau di dalam kita para ulama itu adi banget atau hal yang biasa banget kita menemukan itu. Oke. Nah, di sini sihhatu fahmil kalam al-arabi. Al-arabi gitu. Ini diwakili sama ilmu lughah. Oke. Nah, baru yang ketiga nih, kita tahu posisi tempat kita, yaitu ilmu yang yathbitu fihi ay fi hadzal ilm sihhatan naqli nusus. Sihhatan naqli. Ini ilmu yang mendobitkan akan keabsahan nakal. Nakal itu apa? Nakal itu adalah perpindahan lafaz dari satu orang ke orang lain, dari satu zaman ke zaman lain, dari satu tempat ke tempat lain. Jelas gak maksudnya? Itu misalnya sekarang saya ngomong kepada kalian, berarti yang saya sampaikan adalah lafaz. Suatu saat kalian akan menyampaikan apa yang saya sampaikan. Nah, itu saat sedang terjadi proses ada lafaz yang diucapkan. Lalu lafaz itu disimpan atau di-save di dalam akal atau di dalam zihn. Lalu lafaz itu disampaikan ulang. Itu namanya adalah nakal. Paham ya? Nah, perpindahan lafaz ini nggak sembarangan, nggak serampangan. Sehingga akhirnya perpindahan lafaz ini itu ada ilmunya. Ada qawaidnya, ada qawaninnya, ada konun-konunnya. Jelas? Sehingga yang kita bahas adalah lafaznya selarasnya, orangnya gimana, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, berarti ini adalah ilmu yang ketiga, ilmu yang membahas tentang sihatan nakal. Itu biasa dikenal dengan ilmu hadis atau ulumul hadis atau ilmu mustalahil hadis atau ilmu usulil hadis. Seperti itu. Jelas ya? Nah, ini posisi kita di sini. Posisi kita di sini. Yaitu yang ilmu mendobit tentang keabsahan akal. Nah, ini adalah satu perjalanan sebelum akhirnya kita melangkah ke dalam perjalanan maqasid. Berarti yang paling awal banget yang harus dilakukan sama seorang talib saat dia mengklaim dirinya adalah
sebagai thalib ilmu syar'i apa? Mengakidkan dulu keabsahan cara berpikirnya. Paling awal banget. Jangan sampai cara berpikir masih serampangan, lalu udah mencoba-coba nyentuh ini. Makanya akhirnya yang paling pertama banget mengakidkan atau mendobitkan sehatal akli atau sehatal fikri. Itu yang paling pertama banget. Setelah dia berasa atau dia mengakui bahwasanya cara berpikir saya udah benar. Kenapa? Karena saya sudah paham kaidah-kaidahnya. Baru setelah itu dia disuguhkan dengan ilmu Arabiyah atau ilmu lughah. Kenapa? Karena tujuan depannya nanti adalah dua nas yang dimana berbahasa Arab. Nah, setelah itu udah dirampungkan ilmu lughah ini tadi, yang kedua udah dirampungkan, maka setelahnya kita wajib memahami ilmu yang membahas tentang benar nggak Quran. Ini kan nas nih ya, kalau kita bilang, atau lafaz bahasa istilahnya. Ini adalah lafaz. Nah, lafaz itu adalah saut. Jadi kita jangan selalu mengatakan bahwasanya Quran itu adalah apa yang ada di dalam mushaf. Tapi Quran yang dimaksud sebagai dalil kita itu adalah sesuatu yang di dalam mushaf itu yang disuarakan, lafaznya itu. Kenapa? Karena yang diberi sama Nabi, bekal yang diberi sama Nabi dulu, itu bukan tulisan-tulisan itu. Melainkan adalah suara yang Nabi sampaikan. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Jadi di dalam pengucapan hadis atau di dalam pengucapan Quran dan di dalam peninggalan yang ditinggal sama Nabi itu bukan tulisan-tulisannya, tetapi suara yang disampaikan itu. Jelas ya? Makanya akhirnya saat proses nakal itu yang dibahas bukan tulisan-tulisannya, tetapi yang dibahas itu adalah suara yang berpindah-pindah itu. Tapi kan terkadang saat berpindah ke satu orang ditulis sama dia. Cuman tetap saat dia mau memindahkan ke yang lain, dia wajib mensuarakan lagi. Jelas ya? Sehingga akhirnya kalau dia hanya menurutkan lewat tulisan saja, itu nanti turun derajat riwayatnya. Nggak serius gitu. Baru sampai kepada rawi hadis. Nah, kita nggak perlu lagi mengatakan, oh saya kalau mau mendapatkan hadis harus dengar dari seorang yang dengar langsung dari Imam Bukhari misalnya. Enggak, itu berhenti atau selesai di dalam perawi hadis nanti, di dalam kitab-kitab mereka. Baru kita langsung membaca di dalam kitab mereka. Tetapi perawi-perawi hadis ini mengambil hadis itu langsung dari dengar. Makanya waktu dikatakan ankada itu kan dari pendengaran semua. Nah, kan makanya salah satu syarat rawi itu adalah harus simak, harus ada pendengaran. Sehingga doktulnya itu dapat dipercaya. Oke. Itu tadi, syahtul nakal. Kenapa wajib kita bahas ini? Agar kita bisa mengakidkan dalil utama yang kita pakai nanti di dalam ilmu maqasid, yaitu Al-Quran dan hadis, itu benar-benar lafaz yang disampaikan sama Nabi 1400 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kalau enggak ada pengawalan di saat perpindahan lafaz ini, orang akan mengatakan, ini benar enggak dulu Nabi kamu yang sampaikan? Bisa jadi bukan. Nah, kita punya data otentik, kita punya data yang lengkap. Ini datanya, ini, sampai titik kepada para perawi hadis, yang dimana kitab-kitabnya sampai kepada kita itu mutawatir. Jelas ya? Nah, para perawi hadis itu ada ini, jelas ya? Gitu. Nah, itulah ilmu yang membahas tentang nakal, lafaz dari satu ke satu dan seterusnya, itu dikenal dengan ilmu hadis. Atau istilah lainnya itu adalah ilmu mustalahil hadis atau ilmu usulil hadis. Jelas sampai sini? Nah, maka dari situ kita tahu saat kita katakan fan ilmi kita adalah ulum hadis, maka kita bisa mengetahui di mana letak dia di dalam perjalanan panjang ulum syar'iyah. Jelas ya di sini? Nah, ini biasa kan saya katakan tadi ada klasifikasi. Klasifikasi keempatnya itu adalah ilmu yang yadbitu fiha fahmin nas atau istidlalun nas. Yadbatu fihi ay fi hadzal ilm istidlalun nas, yang mendobitkan akan istidlal. Istidlal itu menarik kesimpulan dari nas. Itu yang keempat. Nanti aja nih poin ini saat kita masuk ke dalam usul fikih. Ini yang yadbitu fihi istidlalun nas atau istidlalun nas ini diwakili sama ilmu usul fikih. Karena ulum usul fikih itu bersifat kaidah untuk menarik kesimpulan apa yang ada di dalam lafaz dua ini. Jelas ya? Oke.
Silakan dipetakan dulu. Maka dengan itu kita selesai di dalam mukadimah yang pertama. Mukadimah ulum syariah. Tujuan daripada mukadimah ulum syariah itu untuk memberikan pemetaan atau untuk memberikan mukadimah akan di mana letak atau di mana posisi dari ilmu yang sedang kita pelajari saat ini. Gitu. Karena ilmu yang kita sedang pelajari saat ini itu adalah ulumul hadis, maka dia di mana letaknya? Sehingga kita mengetahui dia itu untuk mengkhidmahi apa, dia itu bertujuannya untuk apa. Gitu. Maka kita di dalam ilmu mustalahil hadis atau ulumul hadis. Oke, tolong dihapus. Hapus kecuali yang 3 itu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Maka selanjutnya kita masuk ke dalam muqaddimah fanil ilm, yaitu ulumul hadis. Saat masuk ke dalam suatu ilm, itu ada yang dinamakan dengan di sini aja. Ada yang dinamakan dengan muqaddimatus syuru'. Muqaddimatus syuru' itu berarti muqaddimah untuk memulai, atau nama lainnya adalah asli syuru'. Muqaddimah yang harus diketahui berarti sesuatu yang tidak boleh tidak diketahui, berarti harus diketahui gitu. Sesuatu yang harus diketahui minimal gitu, kadar minimal yang harus diketahui sebelum syuru', sebelum mulai gitu. Sama ada yang dikatakan sebagai asyuru' ala basirah. Nah, ini kalau kita mau mulai atau mau masuk tetapi ngelihatnya ala basirah. Basirah itu maksudnya adalah dengan tatapan yang lebih tajam. Berarti saat dikatakan muqaddimatus syuru' atau aslu syuru' itu minimal apa yang harus kita ketahui sebelum memulai dalam suatu ilmu. Karena kan kita ada ngerucut nih tentang ilmunya. Saat kita katakan muqaddimah ulum syariah, pemetaan seperti ini, maka ilmu yang sedang kita bahas yang letaknya di sini. Yang dimana itu namanya adalah ulumul hadis. Nah, berarti kita pindah nih, pergi ke yang lokasi ini. Saat kita lihat, ini adalah ulumul hadis, maka kita mengatakan, saya mau masuk ke dalam yang ulumul hadis nih, apa yang perlu saya ketahui? Nah, ada yang dikatakan poin yang kadar minimal wajib diketahui, ada yang dikatakan sebagai ala basirah, untuk mengetahui lebih dalam. Nah, kadar minimalnya itu ada 3. Kalau misalnya untuk mengetahui lebih dalam, itu ada 10. Yang biasa dikenal sebagai mabadi asyrah. Itu mabadi asyrah, itu untuk mengenal lebih dalam. Kalau untuk bahas itu panjang nanti jadi ya, 10-10-nya dilihat. Tapi, nggak mesti 10. Hatta Imam Sobban sendiri, Imam Sobban itu adalah muhashi daripada syarah Malawi atas Sulam. Itu yang masyhurnya, beliau pemilik
pemilik bait itu yang dikatakan inna mabadi likulli fanin asyara al-had wal mawdu' tsumma samarah, itu adalah syairnya atau nazimnya itu adalah Imam Sobban. Imam Sobban itu adalah muhasyi dari Syarah Malawi. Imam Malawi itu adalah guru langsung dari Imam Sobban. Nah, Imam Sobban sendiri berkata di soder bait yang ketiga. Soder itu setengah pertama ya, aja setengah yang kedua. Berarti setengah pertama, setengah kedua ini. Berkata di soder bait yang ketiga, beliau mengatakan wal ba'du bil ba'd iktafa. Berarti mengatakan apa? Apakah 10-10-nya wajib diketahui? Enggak. Tapi sebagiannya itu dapat mencukupi sebagian yang lain. Nah, para ulama saat mengistimbatkan sebagiannya itu sebagian yang mana? Sebagian yang dimaksud itu adalah 3 yang paling pertama yang beliau sebut di dalam ajaz bait pertama. Paham ya? Waktu beliau mengatakan inna mabadi likulli fanin asyara al-haddu wal mawdu'u tsumma tsamarah. Minimal 3 itu yang mesti diketahui. Sehingga 3 itulah yang merepresentasikan bait ketiga di dalam sodernya. Yaitu beliau mengatakan wal ba'du bil badli iktafa. Sebagiannya itu mencukupi sebagian yang lain. Jelas? Baru setelah itu di dalam hadisnya beliau mengatakan wa man daral jami' hadza syarafa. Tapi kalau mau mengetahui keseluruhannya itu juga lebih ahsan. Jelas ya? Karena ziyadatul makna ya yadullu ala ziyadatul mahasin. Kalau semakin banyak makna yang kita ketahui ya semakin banyak kebagusan yang kita dapat. Jelas? Oke. Nah, di sini kita nggak bahas 10-nya karena itu panjang poinnya. Kita bahas minimal 3. Yaitu yang pertama yang dikenal dengan al-had. Baru yang setelah itu adalah al-mawdu'. Baru yang ketiga adalah as-samrah. Nah, ini nih berarti nih. 3 ini yang harus kita kenal dulu. Al-had, al-mawdu' sama as-samrah. Al-samrah itu juga dikatakan sebagai al-ghayah. Gitu. Sebelum ke situ, ini biasa saya mentanbih dulu nih, saat memulai ulum hadis. Sebelum masuk ke situ agar kita nggak mulahbat ya, pahami ulum hadis itu. Sebelum kita mengenali ini, kita mengenali dulu ulum hadis yang dimaksud itu ulum hadis yang mana. Karena ilmu hadis itu, itlaknya itu ada 2 kemungkinan. Imma ilmu hadis secara riwayah, sama secara ad-dirayah. Itu dulu tuh. Ilmu hadis yang dimaksud itu apakah ilmu hadis riwayatan atau ilmu hadis dirayatan. Jelas ya? Biar agar kita mengklirkan. Nah, itlak kedua, 2 itlak ini itu nanti terjadi khilaf. Oke, biasa kawan-kawan kalau misalnya mendalami hadis akan mendapati beberapa penjelasan. Kok saya memahami ini sebelumnya dirayah ya, tapi di sini kok dia dikatakan riwayah. Atau misalnya nanti ke depannya lagi, kok saya memahami ini biasanya adalah riwayah ya, tapi di sini kok dikatakan dirayah. Itu nanti akan menemukan seperti itu. Khilaf tentang yang riwayah itu yang mana, yang dirayah itu yang mana, khilaf itu. Nanti saya jelaskan kenapa khilaf itu muncul. Karena nanti ada mulahbat antara istilah riwayah dan dirayah mutlakon sama istilah riwayah dan dirayah muqayyadan. Apa maksudnya muqayyadan? Yaitu istilah riwayah dan dirayah saat dikoitkan ke dalam ilmu hadis. Nah, itu nanti punya perbedaan. Jadi saat dikatakan ma huwa riwayah wa ma huwa dirayah, itu kan berarti riwayah dan dirayah mutlak. Tapi kalau dipertanyakan ma huwa ilmil hadis riwayatan wa ma huwa ilmil hadis dirayatan, seperti itu. Itu berarti riwayah dan dirayah secara muqayyad. Paham ya? Kedua ini ya. Berarti kedua ini imma. Di mana saya tulis? Sini aja nih, saya tarik. Nah, immal indal itlaq awit takyid. Itu. Imma di saat diitlakan indal itlaq atau di saat dikoitkan. Itu dulu tafriq tuh. Berarti kita nanti memisahkan pemahaman kita akan riwayah dan dirayah secara mutlak sama pemahaman kita akan riwayah dan dirayah saat dikoitkan ke ilmu hadis. Jelas sampai sini? Nah, terkadang 2 pemahaman ini dicampur.
Sehingga akhirnya membuat pemahaman kita akan riwayah dan diroyah saat dikoitkan ke dalam ilmu hadis itu jadi kebalik. Paham nggak nih? Gitu. Ada yang kurang jelas? Ini kayaknya diam-diam, saya nggak tahu diam jelas atau diam kepanasan atau apa ini. Ini saya paparkan dulu. Biar nanti kita tahu saat kita masuk ke dalam ini, itu yang mana dari dua koridor ini. Maka saya jelaskan dulu tentang khilaf ini. Itu tentang khilaf antara pemahaman riwayah dan diroyah secara itlaq. Maksudnya secara itlaq itu apapun, berarti ilmu apapun itu selalu ada riwayah dan diroyah. Sanad itu juga ada sanad riwayah dan diroyah. Seperti itu. Intinya riwayah dan diroyah secara itlaq itu berarti maksudnya tidak dikoitkan dengan hal apapun. Maka riwayah dan diroyah memiliki pemahaman seperti ini. Tapi kalau riwayah dan diroyah dikoitkan kepada ilmu hadis, maka memiliki pemahaman seperti ini. Gitu. Sehingga jangan heran di saat kita ke depan, loh ini ilmu hadis tapi dikoitkan kepada riwayah. Kok pemahamannya seperti sebelumnya saya memahami ini diroyah ya? Nah, maka nggak heran lagi. Kenapa? Oh berarti ini dikoitkan kepada ilmu hadis, tetapi riwayahnya versi itlaqnya. Kebayang nggak? Gitu. Berarti riwayahnya versi itlaq. Oke, kita masuk. Pertama, secara itlaq dulu. Secara itlaq, ilmu hadis, riwayah dan diroyah secara itlaq. Berarti riwayah itu di sini aja kalau secara itlaq. Riwayah itu mutlaqan sama diroyah itu mutlaqan. Ini penting saya tambah di awal. Biar kalian nanti nggak heran di saat memahami, oh ilmu mustalahatul hadis yang dia itu maknanya adalah qawaid. Gitu. Qawaid an ahwalil sanad wal matan min haitsul qabul warad. Yang maknanya seperti itu. Sebagian kitab kalian akan mendapatkan, oh ini adalah ilmu diroyah. Sebagian kitab lagi kalian akan mendapatkan, oh ini adalah ilmu riwayah. Enggak, dalam artian enggak kaget lagi melihat nah ini ya. Kenapa? Karena saya berikan dulu tentang karena riwayah sama diroyah itu memang punya makna mutlak, memang punya makna muqayyad. Sehingga saat dia itu berkebalikan dengan yang kita pahami, oh berarti sedang menggunakan versi mutlaknya. Hanya saja dibawa ke ranah takyidnya. Jelas nggak? Oke. Saat dikatakan riwayah mutlakon sama ad-diroyah mutlakon, maka diroyah itu lebih kepada al-fahmu. Diroyah. Itu. Diroyah itu lebih kepada al-fahmu. Sedangkan riwayah lebih kepada an-naql. Ini jangan lupa ya, ini indal itlaq ya. Itu indal itlaq. Sehingga kalau pemahaman, ada yang kurang jelas nggak? Saat dikatakan al-fahmu. Berarti pemahamannya. Misal saya sebutkan sini. As-sanad. As-sanad al-ilmi gitu aja. As-sanad al-ilmi. Sanad al-ilmi itu berarti saat kita mempelajari sesuatu ada sanad. Itu kan sanad ilm namanya. Nah, sanad ilm itu juga ada secara riwayah. Ada secara ad-diroyah. Sanad ilm. Nah, sanad ilm secara diroyah itu berarti maksudnya adalah al-fahmu. Kita nggak perlu embel-embel ada ajas kuka, ada kertas, ada ijazah seperti itu. Karena itu hanya sanad ilm secara riwayah. Sanad ilm secara riwayah tidak melazimi diroyah, tetapi sanad ilm secara diroyah itu melazimi secara riwayah ma'nawiyan. Karena nggak mungkin orang bisa mendapatkan pemahaman dari gurunya kecuali dia mendapatkan riwayat dari gurunya. Walaupun nggak ada embel-embel ijazah, walaupun nggak ada embel-embel ajas luka kodilna, nggak ada gitu-gitu. Tapi dia belajar dan menangkap sesuatu dan dia paham. Nah, di saat dia paham sesuatu, berarti dia itu mengambil sanad ilm secara diroyah. Tapi kalau misalnya dia hanya datang ke kelas dan hanya menganggap, nanti di pertemuan terakhir ada dapat ijazah nih, seperti itu berarti hanya mengambil sanad ilm secara riwayah. Dan para masyayikh kita selalu menghimbau atau selalu menekankan bahwasannya sanad secara diroyah itu lebih aula daripada secara riwayah. Para masyayikh itu selalu mengatakan nggak usah terlalu fokus sama waraikot. Waraikot itu tasghir daripada warokoh.
perlu terlalu fokus sama itu. Yang penting sanad secara hakiki itu adalah pemahaman kalian. Gitu. Jadi terlepas ada bukti otentik atau enggak perlu. Karena secara hakiki kamu dikatakan sebagai pemilik sanad apabila kamu memiliki pemahaman yang benar dari guru kamu. Jelas sampai sini? Oke, nah ini dulu nih, paham ini. Riwayah secara mutlak itu artinya nakal. Berarti yang itu dapat bukti otentik bahwasanya terjadinya perpindahan itu, periwayatan. Jelas? Sedangkan di roh secara mutlak itu ada al-fahmu. Nah, sehingga dua ini saat dileburkan maknanya kepada ilmu hadis. Ini saya belum jelasin secara takkit riwayah diroyah khususan punyanya ilmu hadis ya. Tetapi saya mengatakan dua makna secara itlaknya saat dileburkan ke sini itu akan memiliki pengertian yang mulahbat dengan riwayah dan diroyah milik khususnya si ilmu hadis. Paham nggak? Gitu. Berarti ilmu hadis itu ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Yang dimana itu dua diksi yang berbeda dengan riwayah dan diroyah secara mutlak. Nah, terkadang terjadi pencampuran pemahaman antara riwayah dan diroyah secara mutlak kepada ilmu hadis. Sehingga akhirnya itu membuat kita, loh kok bisa ilmu ini dikatakan ilmu riwayah? Kemarin saya baca di kitab yang lain dikatakan ilmu diroyah. Paham nggak maksudnya nih? Oke, perlu direnungi nggak? Kita mau langsung lanjut. Perlu direnungi dulu nggak? Saya kasih waktu dulu dah, 1 menitan atau 2 menit. Biar paham maksud saya ini apa yang mau saya sampaikan. Biar nggak bingung nanti. Karena itu adalah hal yang warid, hal yang masyhur di awal-awal saat kita mau masuk ilmu hadis. Dan itu sangat penting di dalam usul fikih nanti. Karena satu kesatuan ilmu ini diserap sama ilmu usul fikih. Dan usul fikih mengklaim ini ilmunya dia, bukan ilmu hadis. Jadi di dalam usul fikih itu ada pembahasan wada, dan ilmu usul fikih mengklaim ini adalah ilmu usul fikih, bukan ilmu wada. Di dalam usul fikih ada istiqoh, ini ilmu usul fikih, bukan istiqoh. Ada bayan, ini usul fikih, bukan bayan. Nah, sehingga saat usul fikih mengklaim ini usul fikih, sehingga dia mau mengimprove apapun. Kalau bayaniyun itu protes, lah konsep kami nggak gini, ya siapa bilang ini ilmu kalian, ini ilmu kami. Gitu. Paham ya maksudnya? Nah begitu juga di sini nanti nih, kita mempelajari ini, semua ilmu nanti akan rionnya di dalam usul fikih dengan versinya si usul fikih. Nahwu, shorof, seperti itu. Mantik. Jadi orang yang pertama kali memasukkan mantik secara nas maksudnya itu adalah secara mantik secara mantuk gitu ya. Secara tertulis gitu. Secara tertulis ke dalam kitab usul fikih itu adalah Imam Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfanya. Imam Ghazali dalam Mustasfanya itu membuat bab khusus matik di awalnya itu, yaitu Mabahasun Nazar. Karena Mabahasun Nazar itu dianggap sebagai wasailnya ilmu usul fikih. Begitu juga sebagaimana yang ada di dalam kitab Ilmu Kalam. Ilmu Kalam itu mantik satu kesatuan jadi ilmu kalam. Gitu. Tapi usul fikih lebih kuat lagi. Ilmu kalam itu satu kesatuannya jadi ilmu usul fikih nanti jadi. Diserapnya semua di situ konsep-konsepnya. Oke, silakan dipetakan dulu ini tadi sebelum saya jelaskan. Di sini nggak ada sinyal ya. Di satu sisi bagus biar nggak pada lihat HP. Tapi ada sisi nggak bagusnya juga. Oke. Tadi udah di-save ya, tafrik dari saya ya. Itu saya katakan riwayah dan diroyah indal itlaq itu adalah an-naqal. Riwayah mutlaqan itu nakal, sedangkan ad-diroyah mutlaqan itu faham. Sehingga saat kita mengambil sesuatu secara riwayah beda dengan kita mengambil sesuatu secara diroyah. Kalau kita mengambil sesuatu secara diroyah, mengambil pemahamannya. Kalau kita mengambil sesuatu secara riwayah, mengambil periwayatannya. Terlepas paham atau enggak.
Gitu. Maka saya katakan tadi, kalau orang mendapatkan riwayah, maka dia mendapatkan riwayah secara makna. Karena nggak mungkin orang mendapatkan pemahaman kecuali dia mendengarkan dari gurunya. Ya, kecuali mungkin ada orang yang laduni dapat ilham, itu udah di luar koridor kita ya. Apalagi dapat dari jin karena bisa ngomong ya. Apa itu? Dapat dari semut. Oke, tadi step ini saya katakan ini secara mutlak mananya mana ini. Nah, terkadang pemahaman ini ditempelkan ke sini sehingga dampak dari pemahaman riwayah mutlakon dan riwayah mutlakon ditempelkan ke ulum hadis, kita memahami bahwasanya ilmu hadis riwayah itu adalah ini. Sedangkan diroyah itu adalah syarah hadisnya. Paham gak nih? Ada yang kurang jelas gak? Atau perlu diulang? Kan pahami ya, ini riwayah sama diroyah secara makna mutlak. Nah, terkadang pemahaman ini sebelum ini dulu, riwayah dan diroyah secara mutlak. Terus ada juga di sini secara takyid ini aja ilmu hadis riwayatan sama ilmu hadis diroyatan. Oke, ini dua nih. Berarti ini koridor takyid. Berarti riwayah dan diroyah yang dimiliki sama si hadis. Berarti istilahnya jadi berbeda dengan ini nanti. Nah, terkadang istilah ini secara mutlak ditempelkan ke sini. Sehingga akhirnya merusak istilah yang ada di sini. Gitu. Paham? Nah, apa jadinya? Kalau misalnya riwayah dengan pemahaman ini ditempelkan kepada ilmu hadis, maka itu menghasilkan ilmu hadis dengan versi ini. Jelas gak? Dengan makna qawaid allati tu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabul wal rad. Itu adalah riwayahnya. Karena kan itu membahas tentang periwayatannya saat perpindahan-perpindahannya. Sehingga apa kaidah saat memindahkan lafaz itu? Jelas gak? Gitu. Terus diroyah yang mana? Diroyah itu adalah hadis dari sisi makna yang diambil dari hadis itu. Maka tadi dikatakan apa? Hadis diroyah adalah al-fahmunya. Sehingga pemahaman yang didapat dari matan hadis itu dinamakan dengan ilmu hadis diroyah. Dari jalur mana? Dari jalur saat diroyah secara mutlak dileburkan ke dalam ilmu hadis. Paham ya? Ini saya jelasin ini dulu. Baru setelah itu jelasin versi si diroyah dan riwayah saat dia itu memang miliknya ilmu hadis. Nah, tadi versi yang pertama, si riwayah dan diroyah saat dia bermakna itlak, tetapi dileburkan ke dalam pemahaman ilmu hadis. Sehingga akhirnya memberikan dampak, oh ilmu hadis riwayah berarti ilmu ini, yaitu kaidah-kaidah yang membahas tentang periwayatan hadis. Sedangkan ilmu hadis diroyah itu berarti makna yang didapat dari matan hadis. Itu biasa kita kenal dengan fiqhul sunnah atau fiqhul hadis atau syarhul hadis. Seperti apa? Seperti kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah syarah daripada Sahih Bukhari. Nah, itu berarti saat dikatakan dia adalah syarah daripada Sahih Bukhari, itu berarti sedang mengambil makna daripada Sahih Bukhari atau mengambil pemahaman daripada Sahih Bukhari. Nah, itu dengan makna versi pertama tadi itu dikatakan sebagai ilmu hadis diroyah. Paham gak nih? Gitu. Ini saya takdimkan dulu karena yang saya takhirkan itu yang menjadi utama. Makanya nanti pemahaman dua ini yuakhiruhu innama yuakhiruhu liyuqaddimahu. Gitu. Ini saya takhirkan karena ini yang akan kita pakai pemahaman ini. Karena pemahaman ini yang akan kita temukan di dalam kitab-kitab hadis. Tapi pemahaman ini juga terkadang muncul. Nah, makanya jangan heran di saat dikatakan ulum hadis dengan makna qawaid allati biha ay bihadzal qawaid yu'rafu ahwal sanad wal matan. Ini nanti tarifnya ya. Ilmun 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 bil qawaid allati biha tu'rafu ahwal sanad wal matan
min haitsu min haitsul qabul min haitsu al-qabul wal rad. Paham ini? Kan ini kan ada ta'rif nih. Ini adalah ta'rif ilmu hadis. Jelas ya? Nah, dengan versi pemahaman yang ini dikatakan ta'rif ilmu hadis riwayah. Jelas gak? Baru setelah itu, dengan versi pemahaman ini adalah ta'rif ilmu hadis diroyah. Kenapa? Karena ilmu hadis riwayah dan diroyah dengan versi si riwayah dan diroyah miliknya ilmu hadis. Tadi ini udah clear belum nih? Kalau udah clear maksudnya kita tinggalkan. Karena ini kenapa saya bahas agar nggak mulakbat saat kita menemukan, loh, saya kemarin membaca ini adalah ta'rif ilmu hadis riwayah. Kok di sini saya baca ini ta'rif ilmu hadis diroyah? Yang mana yang benarnya? Nah, makanya saya terangkan ini dulu. Itu terjadi karena ada pencampuran makna riwayat dan diroyah secara mutlak lalu dileburkan ke dalam ilmu hadis. Sehingga akhirnya memberikan dampak yang berbeda nanti. Jelas? Nah, sedangkan aslinya ilmu hadis riwayah dan diroyah itu adalah yang di sini. Yaitu apa? Kalau ilmu hadis riwayah itu adalah seputar periwayatan hadis. Yang dimana ini selesai dirawi hadis. Ini nih, berarti ilmu yang dipakai sama para perawi hadis saat dia itu mau mencari hadis. Beda ya. Seorang perawi mencari hadis ke sana sini, itu dia ada kaidah-kaidahnya sendiri. Yang dimana tujuannya itu adalah matan yang itu merupakan kalamnya Nabi. Jelas? Sama di saat kita membahas hadis-hadis yang udah selesai diriwayatkan sama perawi. Bisa bedain nggak antara dua itu? Yaitu seorang perawi berarti bayangkan Imam Bukhari saat keliling dunia, bisa dibilang keliling dunia lah ya, ke sana sini soalnya, ke berbagai negara. Cari satu hadis doang kadang menempuh perjalanan berhari-hari, atau kadang menempuh perjalanan berbulan-bulan. Karena mendapatkan, oh di pusat sana itu masih ada sahabat yang dulu merantau ke sana, pergi dia. Cari satu hadis doang. Itu yang hadis. Kalau misalnya ulama-ulama yang lain cari satu pemahaman doang. Saat membaca kitab ini luar biasanya apa maksudnya. Terus mendapatkan info, oh yang paham ini tuh ulama yang ada di seberang negara sana, pergi sana. Cuma untuk mendapatkan satu pemahaman doang. Nah dulu kalau para ulama hadis untuk mendapatkan satu periwayatan hadis doang. Jelas ya? Nah seorang perawi hadis seperti Imam Bukhari itu saat mau mengumpulkan hadis nih, cari di sini, datangi ini, dia ada kaidah juga yang dia pakai. Nah, itu kaidah itu dinamakan sebagai kaidah riwayah. Yaitu kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengambil hadis dari orang. Jelas ya? Nah, ilmu yang seperti itu dinamakan dengan ilmu hadis riwayah, versi riwayah miliknya si ilmu hadis. Baru di saat hadis-hadis itu udah diriwayatkan sama perawi hadis, sekarang kita membahas tentang hadis yang ada di Sahih Bukhari. Membahas tentang hadis yang ada di Sunan Tirmizi. Kenapa? Dari perawi-perawinya, sanadnya gimana. Terus apakah ada yang putus? Ini seperawi ini kira-kira fasik enggak? Seperawi ini kira-kira adil enggak? Nah, itu dinamakan sebagai ilmu diroyah. Karena membahas sesuatu yang udah jadi. Jelas ya? Maksudnya itu membahas sesuatu yang sudah jadi. Makanya nanti khilaf antara kapan awal mula ilmu hadis riwayah dan kapan awal mula ilmu hadis riwayah. Yang pasti ilmu hadis riwayah itu bermula di saat Nabi mengucapkan. Karena para sahabat nangkap. Jelas nggak? Nah, sedangkan ilmu hadis riwayah itu khilaf. Kapan awal mulanya? Ada yang mengatakan yang paling pertama menyusun dia di dalam kitab itu adalah Imam Roma Hurmuzi. Yang paling masyhurnya di dalam kitabnya itu Al-Muhaddis Al-Fasil. Nama kitabnya yang paling pertama. Tapi ada khilaf juga yang lain yang mengatakan yang paling pertama mengumpulkan atau membuat kaidah-kaidah di dalam periwayatan hadis atau di dalam hadis yang sudah diriwayatkan yang sudah jadi itu adalah Imam Syafi'i di dalam risalahnya. Karena risalah itu adalah kitab pertama usul fikih dan jangan lupa di dalam pembahasan usul fikih ada pembahasan nakal. Jelas ya? Nah, nanti di dalam usul fikih itu kita akan memahami walaupun sekelas waraqat gitu ya saya katakan. Walaupun sekelas waraqat itu ada pembahasan tentang nakal di situ. Itu huwa-huwa dengan pembahasan ilmu hadis. Sehingga berarti orang yang pertama memunculkan kaidah ini Imam Syafi'i di dalam kitab risalahnya. Ada sebagian mengatakan yaitu Imam Muslim. Itu di dalam muqaddimah Sahih Muslimnya. Jadi
beliau punya Sahih Muslim. Di dalam mukadimahnya itu beliau menyampaikan tentang kaidah-kaidahnya. Itu kaidah, oh kalau rawinya gini maka diterima, kalau ini maka enggak, kalau misalnya terjadi putus ini maka ada kaidah-kaidah seperti itu. Tapi tetap para ulama mengatakan itu hanya kaidah yang belum rapi, yang dijadikan satu kesatuan menjadi satu ilmu. Sehingga akhirnya walaupun Imam Syafi'i itu lebih duluan, walaupun Imam Muslim itu lebih duluan, tetapi tidak dianggap sebagai wadi daripada ilmu ini yang diroyak. Tetap yang dianggap itu adalah Imam Romahul Hurmuzi di dalam kitab Al-Muhadis Al-Fasil. Jelas nggak maksudnya? Itu apa? Itu koridor riwayat yang paling pertama. Sedangkan kalau riwayat yang langsung saat Nabi ngucap, nah ini juga khilaf nanti. Karena ada yang mengatakan secara riwayat yang paling pertama mengumpulkan itu adalah salah satu tabi'in. Namanya itu Al-Imam Az-Zuhri namanya, yang mengumpulkan di dalam kitabnya. Hanya saja kitabnya nggak sampai ke kita. Gitu. Ada juga sebagian meriwayatkan yang paling pertama kali mengumpulkan hadis secara riwayat itu adalah Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Karena Muwatta' itu adalah kumpulan-kumpulan hadis secara riwayat, kan nggak bahas kaidah gitu. Hanya dimunculkan hadisnya ini, hadisnya ini, hadisnya ini. Gitu. Bisa bedain ya sampai sini ya. Makna ilmu hadis riwayat sama makna ilmu hadis diroyah. Sampai sini. Ini nanti memiliki perbedaan dengan ini. Sehingga dampak dari ini kita memahami berarti ilmu yang membahas tentang qawaid allati biha bisababil qawaid yu'rafu ahwal atau tu'raful ahwal sanad wal matan min haitsul qabul warad, itu adalah ilmu hadis diroyah versi ini. Sedangkan ilmu hadis riwayat itu adalah tentang periwayatannya. Nah, dari kitabnya aja kita bisa lihat, misal kitab hadis riwayat itu contohnya seperti apa? Seperti Arba'in Nawawi, seperti Muwatta, seperti Sahih Bukhari, seperti Sahih Muslim atau Kutubut Tis'ah itu. Itu kan semua kitab kumpulan-kumpulan hadis. Berarti itu adalah kitab hadis secara riwayat. Kitab hadis secara diroyah seperti apa? Seperti yang sekarang, Nukhbatul Fikar. Karena di dalamnya membahas kaidah untuk mengetahui keadaan sanad sama matan apakah diterima atau enggak. Atau di dalam kitab Baikuni misalnya, jelas ya, atau di dalam kitab Al-Alfiyah Al-Iraqi, yaitu tentang ilmu hadis, itu termasuk salah satu muntahinya ilmu hadis seperti itu adalah kitab yang di dalamnya membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad atau matan di dalam hadis, dan itu berbeda dengan kitab hadis, jelas. Nah, kalau kitab hadis itu adalah kitab hasil daripada ilmu hadis riwayah. Sedangkan kalau misalnya kitab ilmu hadis itu adalah kitab hasil daripada ilmu hadis diroyah. Ya, sampai sini. Berarti pisahin dulu ya mulai sebat ini ya. Karena nanti kalian akan menemukan. Saya langsung mentampil gitu. Karena itu adalah hal yang di awal saya mempelajari ini saya kebingungan saat baca kitab. Oh, saya misal baca di Muqarrar. Kok di Muqarrar dibilang ini hadis diroyah ya? Terus pas saat baca-baca kitab lain, kok ini riwayah ya? Yang mana benar? Oh, ternyata saat ditelusuri di dalam, oh riwayat diroyah itu ada memiliki beda makna. Saat dia secara mutlak, sama saat dia secara takhir. Oke, berarti kalau misalnya di sini adalah indar rawi gitu aja. Indar rawi. Atau bahasa lainnya ini adalah yang ilmu yang yastamilu alal matan sama sanad saja. Gitu. Ilmu hadis yang membahas tentang matan sama sanad. Yaitu bagaimana meriwayatkan matan sama sanad. Sedangkan ilmu hadis diroyah, baru kita mulai masuk ke dalam ulumul hadis, yaitu muqaddimatus syuru'nya, membahas tentang hadnya. Berarti di sini langsung kita katakan versi diroyah riwayah yang muqayyad, maka ta'rif ini adalah ta'rif ulum hadis diroyah. Versi riwayah diroyah yang mutlak, maka ta'rif ini adalah ta'rif ulum hadis riwayah. Jelas? Oke, silakan direnungkan. Baru kita nanti bahas tentang tarifnya. Karena di sini ada kata-kata sanad, ada kata-kata matan. Nah, itu apa luar? Apa itu? Oke, silakan direnungkan. Kita baru bahas had. Setelah itu maudhu sama samrah. Lewat 20 kita mulai.
Kita lanjut. Pada lihat ya, pada 22 menit lagi. Kirain masih 5 menit, 10 menit. Ini memang tempatnya besar atau memang orangnya nggak hadir semua ya? Tapi kayak ada 100 nggak sih kira-kira? Kayaknya ada ya. Berarti memang tempatnya besar. Di grup itu ada 150-an. Saya ngira ya tadi, wah ini nggak mungkin keterima lagi karena nggak cukup tempatnya. Ini kan yang depan aja padahal masih bisa pada di sini gitu. Kalau misalnya yang belakang penuh, nyatanya kan enggak. Nggak apalah, asal berarti. Nggak ada desak-desakan juga, nggak panas. Ini nanti saat saya katakan tentang ilmu hadis diroyah, yang muqayyad maksudnya, ilmu hadis diroyah sama riwayah, paling enak membedakan, itu bedain di kitabnya. Saat kita bedain di kitabnya, langsung kita paham, oh ini adalah hasil dari ilmu hadis riwayah, kitab-kitab hadis. Gitu. Begitu juga, oh ini adalah hasil dari ilmu hadis diroyah, gitu. Yaitu kitab-kitab ilmu hadis. Makanya ilmu hadis itu juga dikenal sebagai mustalahul hadis, mustalah-mustalah di dalam hadis. Kenapa? Karena si hadis nanti punya istilah, ada hadis mu'dhal, ada hadis mutharib, ada hadis mudroj dan seterusnya. Mereka mengenal mustalahnya. Atau juga dikenal sebagai usulul hadis. Karena hadis dari riwayat itu adalah hasilnya, tamrohnya. Sedangkan yang menghasilkan hadis ini itu adalah usulnya. Yaitu setelah melewati kualifikasi yang ada di dalam ilmu hadis riwayah, maka terhasillah ilmu hadis riwayah setelah melewati kualifikasi. Oke, tolong dihapus kecuali 3 sama ta'rif yang di atas. Dari foto ambil aja ini ngapain. Ini taruh sini. Tarifnya nggak usah di bawahnya deh. Ini nggak apa nanti saya terus. Oke, nggak apa-apa. Maka saat kita masuk ke dalam poin ini, kita udah paham secara istilah si dalam ilmu hadis, maka ini adalah ilmu hadis diroyah. Secara istilah ilmu hadis ya. Tapi secara istilah mutlaknya, maka ini riwayah. Itu aja, berarti kita menggunakan yang diroyah saja. Kita menggunakan yang diroyah, karena itu adalah yang masyhur dalam kutub-kutub hadis. Nah, ulum hadis diroyah, maka ini adalah maknanya. Maknanya itu apa? Al-ilmu. Al-ilmu. Ini adalah al-hadnya ya. Had. Had daripada ini. Sini. Lewat belakang dia. Hadnya, apa itu ilmu hadis? Secara diroyah, itu adalah ilmu bil qawaid wal usul. Tambah lagi. Allati biha ay bisababi. Ini karena kita koridornya adalah ilmu hadis, jadi nggak terlalu bermasalah bahannya sababiyah atau pakai ma'iyah atau apa, nggak terlalu bermasalah ya. Kenapa saya tambah ini? Karena koridornya kalau ilmu akidah, maka jadi Mu'tazilah kita nanti. Kenapa? Karena kita mengatakan ilmu ini menyebabkan menghasilkan ma'rifat. Berarti ada af'al kita yang bisa menghasilkan af'al yang lain.
Makanya akhirnya di dalam ta'rif ilmu akidah itu selalu dikatakan ilmun yuqtadaru ma'ahu. Nggak berani pakai bi di sana. Karena kita ahlu sunnah. Yang dimana kita tidak mengatakan adanya af'al ibad. Semua af'al itu muncul dari Allah. Sehingga sealim apapun orang mengetahui qaid sama usul ini, kalau Allah nggak memunculkan ma'rifahnya, ya nggak muncul. Paham nggak maksudnya? Seahli apapun matematika, juara CUC misalnya, CUC ya, yang baru lihat soal langsung cepret. Kita aja belum mencerna soal itu. Dia udah tahu jawabannya. Ngeri. Gitu. Nah, soal 50 orang itu, kalau misalnya Allah menghilangkan pemahaman 1+1 dari dia, ya dia nggak akan muncul itu. Paham nggak? Itu adalah i'tiqad ahlu sunnah. Nah, tadi maksudnya apa? Dalam koridor ini kita nggak terlalu mempermasalahkan, karena kita koridornya adalah ilmu hadis. Tapi kalau dalam koridor ilmu akidah, itu hati-hati banget. Sehingga akhirnya digunakan ma'ahu kalau dalam ilmu akidah itu ilmu yuqtadaru ma'ahu gitu ala itsbatil aqaid ad-diniyah. Yuqtadarnya itu pakai ma'ah. Dalam artian apa? Ilmu yang dimana karena ilmu ini bersamaan dengan ilmu ini muncul kudrah. Dalam artian apa? Kudrah itu tetap dimunculkan sama Allah. Tetapi bersamaan dengan mengetahui ilmu ini. Oke. Nah, ini maksudnya baknya tadi ini. Sekilas saja itu, tipis-tipis. Ilmu bil qawaid wal usul allati biha ay bisababi hadil qawaid. Kalau kita harus sunnah maka kita katakan sababiyahnya ini adalah sababiyah adiyah. Sababiyah sababiyah al-adiyah la al-aqliyah. Sababnya itu sabab adi, bukan sabab akli. Makanya ini salah satu pembahasan besar yang disinggung sama Imam Akhdari di akhir-akhir kitab Sulamnya, waktu beliau mengatakan wa fi dalalatin natijati wa fi dalalatin muqaddimati 'ala natijati khilafun ati aqliyun aw adiyun aw tawalludu wal wajibun wal muayyad. Beliau mengatakan gitu untuk mengatakan kita harus sunnah ya, yang mengatakan dalalah muqaddimah kepada natijah itu akli, bahaya. Kita mengatakan itu adi. Kenapa? Karena Allah bisa aja membuat kita mengetahui mukadimah. Dalam artian sepintar apapun kita, Allah bisa aja menarik natijah di dalam diri kita. Sehingga akhirnya dalalahnya itu bukan akli, bukan kita mengatakan orang pintar pas misalnya kayak juara COC pasti tahu 1+1. Nah itu bahaya banget itu. Kalau udah ngomong pastinya, dan pastinya itu pasti akli. Itu udah keluar dari koridor Ahlussunnah. Jelas ya? Makanya kan banyak kisah-kisah yang dimana para ulama yang alim karena mungkin ngerasa gini, salah satu kisah masyhurnya itu adalah kisah Ibnu Malik di dalam alfiyahnya. Waktu beliau merasa, wah ini bisa nandingnya alfiyahnya Ibnu Mu'ti ini. Gitu. Pas ngerasa seperti itu, saat bait itu hilang 1.000 bait yang udah beliau siapkan itu. Baru setelah itu akhirnya beliau tawasulan kepada Ibnu Mu'ti. Dalam artian, gimana pun alfiyah saya, tetapi tidak mengalahi alfiyah yang udah ada sebelumnya. Itu alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Baru muncul lagi. Itu kan kisah yang masyhur banget dalam itu. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwasanya antara muqaddimah sama natijah, dalalahnya ini dalalah adi. Allah bisa menghilangkan. Misalnya kita udah LC, wah, ilmu udah banyak nih, pulang udah siap jadi ustadz nih. Bisa misalnya. Bisa aja di pesawat hilang nih maklumat semua. Tinggal LC doang nanti sampai sana kan. Ditanya, Ustaz ini hukumnya apa? Aduh, ini kok nggak ada sama sekali desain saya ya. Itu dalam artian nggak ada yang perlu disombongkan dalam ini. Semuanya itu adalah fi'lullah. Saat kita merasa fi'lul af'al ibad itu nggak ada, maka saat kita hebat nggak ada yang perlu dibanggakan, saat kita nggak hebat nggak ada yang perlu disedihkan. Karena semua itu adalah af'alnya Allah. Gitu. Biasa aja. Oke, lanjut. Kok banyak pesan moral ya? Padahal ilmu hadis. Oke. Allati biha tu'raf nih. Di sini kan ada karya yang dimana dengan poin-poin ini. Poin itu apa? Poin itu adalah poin sama usul itu adalah saya tarik ke bawah melewati ini. Paham ya ini ya? Ini juga. Nah, ya kelihatan lah garisnya. Poin itu adalah amrun kulli. Amrun kulli. Yang dariju. Yang dariju. Yang dariju. Tak tahu. Al-umur.
al-juz'iyah. Qawaid itu adalah perkara global. Simpelnya dalam bahasa kita katakan aja, qawaid itu adalah patokan. Yang dimana patokan itu yang selalu berlaku di saat juz'iyatnya itu masuk ke dalam patokan ini. Misalnya, setiap kita mau ke Masjid Dardir, ini nih, kalian tahu simpang yang dekat Kusyari ini nggak? Tahu nggak? Bukan simpang simpang Pangkas. Biasa dikenal simpang Pangkas. Ahli Darul satu masyhur, simpang Pangkas. Kalau kita arah dari simpang maka kaidahnya mengatakan, kalau mau ke Masjid Dardir, belok kiri. Paham nggak maksudnya? Itu berarti, mau ke Masjid Dardir ini juz'iyatnya. Yang kalau belok kiri, itu adalah kulliyatnya, patokan. Sehingga apapun keadaannya, kalau kamu ngerasa dari simpang maka kalau mau ke Masjid Dardir, belok kiri. Paham nggak ya? Gitu. Jangan belok kanan, muter nanti ke Masjid Husain. Gitu, jauh lagi. Tapi belok kiri, itu namanya kaidah. Yaitu perkara kulli yang dimana juz'iyatnya itu ngikut di bawahnya. Jelas? Kalau kamu haus, minum. Itu kan perkara kulli. Tiba-tiba lagi olahraga, oh haus nih. Ya udah, berlaku amrun kullinya. Paham ya? Gitu, yaitu minum. Gitu. Jelas nggak nih? Nah, itu simpelnya. Berarti amrun kulli itu simpelnya dalam kita itu adalah patokan. Nah, sehingga kalau dia itu adalah patokan, maka berlaku setiap amrun juz'inya ini masuk. Gitu. Perkara-perkara yang ingin dilalui sama amrun kullinya ini, maka amrun juz'inya saat masuk, maka patokan ini berlaku. Jelas? Nah, begitu juga di dalam ini, kaidah ilmu. Karena ilmu itu isinya adalah kaidah. Misalnya, kalau kamu melihat fa'il, maka rofakan. Kan itu kaidah. Ternyata saat baca apapun, kita nggak melulu ngelihat, oh berarti harus zaidun, harus koma zaidun. Enggak. Apapun, kalau kamu ngelihat fa'il, berarti fa'il apapun yang kita jumpai itu adalah juz'iyatnya. Amrun kullinya apa? Patokannya apa? Kalau kita jumpai yang seperti itu, rofakan. Jelas? Nah, seperti ini. Kalau kamu menemukan hadis yang putus sanadnya dua dan apa namanya itu? Bersamaan itu maksudnya berbarengan, tatawali gitu. Tatawali itu ya berbarengan, misalnya ada 5 sanad, duanya putus. Maka idolkan bahasanya. Idol itu maksudnya apa? Namakan hadis itu mu'dol. Jelas? Kalau misalnya putus semuanya, maka munqati. Kalau nyambung, maka mutasil dan seterusnya. Sehingga yang kita temukan nggak hadis tertentu kan, tetapi hadis apa saja. Hadis apa saja. Saat dikatakan hadis apa saja itu dinamakan dengan umur juz'i. Hadis apa saja. Selama berlaku amrun kullinya, maka si hadis apa saja itu ngikut. Berarti hadis apa saja selama semuanya selama hadis itu putus di dalam sanad sahabatnya, maka amrun kullinya mengatakan namakan mursal. Bukan mursal nama orang ya. Itu pun ini mursal namanya nih, terus setelah itu Bambang gitu. Enggak. Tapi maksudnya nama hadisnya itu mursal, yang dimana kalau putusnya itu setelah fauqonya tabi'in gitu. Pokoknya tabi'in. Atau kalau misalnya pokoknya tabi'ut tabi'in, maka namanya mursal tabi'in. Karena mursal itu ada mursal sahabi, ada mursal tabi'in. Itu nanti lah di awal. Pokoknya saya kasih contoh hadis. Jelas? Nah, yang dimana qaid-qaid ini dikarenakan qaid ini bisa mengetahui ahwal sanad, keadaan sanad, keontentikan sanad, itu aja, sama keontentikan matan. Nah, permasalahan sekarang as-sanad, sanad itu apa? Sama al-matan itu apa? Kan gitu kan? Biar kita mengetahui, simpelnya gitu. Simpelnya. As-sanad itu apa? Dan sama matan itu apa? Sehingga akhirnya kedua inilah yang keadaannya kita ketahui. Lalu saat kita mengetahui keadaannya dari sisi apa? Dari sisi apakah keadaannya itu dapat diterima? Diterima itu maksudnya dipakai dalam berdalil. Itu maksudnya adalah qabulnya. Atau tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima yang dimaksud itu adalah tidak dapat dipakai dalam berdalil. Jelas? Oke. Sanad itu apa? Sebelum saya berikan ini, saya berikan contoh dulu. Sehingga akhirnya saat saya sampaikan pemahaman kepada kalian, tatbikan dengan nasnya. Gitu. Sehingga saat kita baca tulisannya, itu udah didete sama pemahaman di dalam zihn kita. Contoh, misal, seorang rawi mengatakan, misal qala al-Bukhari, contoh aja ya. Qala ar-rawi
Rawi ini masa rawi siapapun. Qala rawi an fulani an fulani an fulani. Saya itu termasuk yang mengikuti mazhab dalam mencontohkan suka sesuatu yang motorik. Dalam artian apapun contohnya, jadi gitu ya. Jadi kita nggak terbatas kepada contohnya harus ini, enggak. Gitu. Tapi apapun contohnya. Nah, qala rawi an fulan an fulan an fulan. Baru an fulan yang terakhir itu mengatakan anna Rasulullah qala an fulan anna Rasulullah qala. Nah, baru perkataan Rasulullahnya di sini. Apa misalnya kata-katanya? Innamal a'malu binniyat, misalnya gitu. Innamal a'malu binniyat. Oke. Ini, berarti saya berikan contohnya. Ini semuanya an ini tadi ini dinamakan dengan as-sanad, sandaran. Makanya ada istilahnya nyender. Nyender itu adalah sanad, mustanad. Itu berarti yang disenderkan. Maka dari koridor ini sanad itu musawi dengan isnad. Dalam koridor ini, maka sanad itu huwa ma'al isnad. Jelas ya koridor ini ya. Ini namanya adalah sanad. Ini perkataannya ini adalah al-matan. Jelas? Nah, dalam ilmu ini apa yang ditelaah, apa yang dilihat, yaitu kaidah untuk mengetahui keadaan si ini sama keadaan si ini. Jelas ya? Yang dimana keadaan si ini dan si ini, nah itu nanti yang dengar di rekaman suara susah. Ini si ini yang mana? Dia ngelihatnya ke sini. Si ini dan si ini. Si ini maksudnya si sanad sama si matan. Itu mempengaruhi qabul sama radnya. Mana tadi? Min haitsu qabul wa rad. Mempengaruhi ini. Kenapa? Karena bisa jadi sanadnya putus di sini. Berarti enggak ittisalul sanad. Seperti itu. Bisa jadi sanadnya itu mukhalafah dengan yang lain. Berarti terjadinya ta'an di dalam sanad. Bisa jadi lafadznya itu mukhalafah juga. Loh, kok lafadznya gini? Padahal sanadnya benar. Harusnya lafadznya enggak gini misalnya. Atau innamal a'malu binniyat. Harusnya kata-kata binniyat bukan yang lain. Seperti itu. Berarti terjadi mukhalafah di sini. Nah, berarti terjadinya syadz dalam ini. Sehingga di sini kita mengetahui kaidah-kaidah yang membuat kita mengkonfirmasi sanad sesuatu sama matan sesuatu itu udah salim. Sehingga kalau misalnya keduanya itu salim, maka dia dikatakan sebagai hadis makbul. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dua-duanya itu tidak salim atau salah satunya tidak salim, maka koridornya nanti dikatakan sebagai mardud. Jelas sampai sini? Betul, koridornya itu. Nah, berarti kan nanti di sini imma ketidaksalimannya dikarenakan nyambung misalnya. Semuanya ini nyambung dari awal ini sampai ini semuanya telah nyambung. Tetapi si fulan yang ini bermasalah. Gitu. Dia ini terkenal suka bohong dia nih, misalnya kayak gitu. Bermasalah. Nah, akhirnya kita permasalahkan seluruhnya jadinya. Permasalahkan seluruhnya itu gimana? Imma kita cari pengganti dia. Berarti dari sini ada enggak ini yang anfulan di sini dia nih beri ke selain ini. Sehingga akhirnya dicari selain dia baru kita enggak melewati jalur ini, jalur yang lain. Gitu. Itulah yang nanti membuat hadis itu bisa irtiqa. Irtiqa itu dari yang awalnya itu dhaif menjadi hasan lil ghairi. Bahasa seperti itu. Pertama dhaif kenapa? Karena ini bermasalah. Sehingga akhirnya dia itu tidak salamah minasyudzuz bahasanya, atau tidak salamah minal illah, atau dia nggak bermasalah tapi hafalannya kacau gitu. Berarti dia itu tidak dhabit. Nah, makanya cari yang lain. Berarti kalau misalnya dia tidak dhabit gitu, tidak dhabit secara kitab, tidak dhabit secara hifdz gitu. Berarti syarat dhabitnya hilang. Maka akhirnya masuk ke dalam mardud. Hanya saja saat dicari jalur lain ketemu. Sehingga jatuhlah dia ini hadis yang ini sebagai hasan lil ghair. Atau misalnya dia
aman semuanya ini. Kelima syarat sahihnya itu terpenuhi. Maka dikatakan sahih. Jelas ya maksudnya? Nah, berarti koridor ilmu ini apa? Memahami keadaan ini. Sanad sama memahami keadaan matan dari sisi apakah nanti layak diterima. Qabul yang dimaksud di sini adalah qabul dalam berdalil, istidlal. Apakah layak diterima atau tidak? Sehingga hadis-hadis yang layak diterima itu dinamakan sebagai al-makbul. Ini makbul konotasi yang bagus ya. Karena azhar itu punya konotasi yang lain tuh makbul ya. Makbul mata pancing ini nanti. Jelek banget konotasinya. Apalagi kalau udah dot, aduh males lah. Tambah jim lagi. Kayak makbul konotasi yang baik nih. Sama al-mardud. Gitu. Nah, nanti kita akan sedikit ngebahas tentang apakah hadis mardud itu pasti mardud mutlak atau enggak, seperti itu. Ataukah apakah hadis makbul itu pasti makbul mutlak atau enggak? Oke. Silakan diresapi dulu. Setelah itu kita paparkan lafaz apa itu sanad, apa itu matan. Oke, nanti biasa diitlakkan hadis makbul itu dinamakan sebagai hadis sahih, tapi bukan sahih anggotanya sahih. Maksudnya apa? Karena kan kita mengenal hadis makbul itu nanti ada 4, yaitu sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Nah, satu kesatuan makbul itu juga nanti dikatakan sebagai sahih. Lagi-lagi di sini pemahaman maksim taksim itu wajib dipahami. Itu simpelnya. Itu saya biasa di setiap daras-daras sebelum ini sering mengulang itu taksim. Berarti sahih itu terkadang menjadi qisam, terkadang menjadi maksim. Maksudnya gimana? Ini saya beri contoh aja ya, biar untuk bekal nanti ke depannya. Mungkin saya sering menyebut itu, biar untuk mengetahui. Ada yang dinamakan dengan sini aja. Ada yang dinamakan dengan taksim. Itu aja, taksim. Taksim itu adalah satu kesatuan saat kita sedang mengkisemkan sesuatu. Misalnya saat dikatakan tadi itu al-makbul. Ini aja nih di sini ya. Simpelnya nih. Makbul itu nanti ada 4 koridor. Imma sahih li dzatihi, imma sahih li ghairihi, imma hasan li dzatihi, imma hasan li ghairihi. Sampai sini jelas ya, masih ya. Nah, saat kita katakan berarti hadis al-makbul yanqasimu ila arba'ati aqsam. Kan gitu. Berarti hadis makbul terbagi menjadi 4 qisam.
Aksam itu jamak daripada ismun. Nah, saat dia dikatakan terbagi, maka yang terbagi ini tadi, berarti kan si makbul yang terbagi nih, itu dikatakan sebagai maksim. Ini aja, maksim. Yang dibagikan, maksudnya juzuk-juzuk yang dibagikan ini tadi, dari iktibar ke maksimnya, ke atasnya, itu dinamakan sebagai ism. Yang jamaknya adalah aksam. Jelas ya? Bagi kawan-kawan yang udah tahu, berarti ini murojaah. Bagi kawan-kawan yang baru tahu, berarti ini pemahaman. Berarti ini maksim, ini ism. Ism dari sisi ke sini. Tapi kalau dari sisi dia antara satu ke satu, anggota satu kisam. Anggota satu kisam bukan satu jurusan ya. Satu kisam berarti satu kisam dari si maksim, gitu ya. Nah, itu dinamakan dengan qasim. Berarti kita katakan sahih li zati itu adalah ismunnya makbul dan qasimnya hasan li zatihi. Paham ya sampai sini ya? Oke, singkat aja itu. Nah, terus saya katakan nama makbul terkadang diitlakan dengan nama sahih, muqabil dari mardud. Kenapa? Karena mardud sini terkadang diitlakan ad-dhaif. Jelas gak nih maksudnya? Berarti, sini mau saya sampaikan. Berarti sahih itu, lafaz sahih ya. Lafaz sahih, imma terkadang menjadi maksimnya, imma terkadang menjadi kisemnya. Sahih yang maksim itu bukan sahih yang kisem. Jelas ya? Kenapa? Karena sahih yang maksim itu kosimnya si do'if. Paham gak maksudnya? Kosimnya. Kenapa kosimnya si do'if? Apa berarti maksim daripada sahih sama do'if yang di sini? Yaitu hadis. Berarti kan ke atas lagi nih. Wah, udah penuh nih, udah rame deh. Di mana hadisnya? Di atas lagi nih berarti. Gini aja nih. Al-hadis. Al-hadis. Imma. Gini kan jadinya. Imma. Makbul. Itu. Imma. Mardud. Nah, yang makbul ada 4. Itu. Yang mardud ada 1. Sebenarnya mardud banyak juga. Ada yang mudu, ada yang mungkar, ada yang matruk, ada yang banyak jenisnya. Tapi kita katakan aja semuanya do'if itu. Banyak anggota yang mardud itu. Makbul ada 4. Nah, baru mardud ini terkadang diitlakan dengan nama ad-dhaif, sehingga akhirnya hadis maudhu, hadis matruk, hadis mu'dhal, hadis mudrad, hadis mutarib, hadis muharraf, dan seterusnya itu nanti anggotanya atau aksam daripada dhaif. Paham ya? Nah, si makbul itu terkadang namanya sahih. Jadi jangan bingung saat dikatakan, benar, sahih ini sahih muqabilnya si mardud dan dhaif atau sahih muqabilnya hasan. Itu 2 sahih yang berbeda tuh. Jelas nggak maksudnya? Kita juga paham itu. Nah, sehingga di sini juga bisa dikatakan yu'rafu ahwalus sanad wal matan min haitsu as-sihhah wad dha'fi. Dari sisi sihah sama dari sisi dha'fnya. Nah, waktu dikatakan dari sisi sihahnya, maka pahami sihah yang dimaksud di situ adalah sahih muqabilnya si dhaif, bukan hasan. Paham ya? 2 koridor itu. Nah, ini makanya konsep taksim itu penting banget. Nanti ke depan tuh sering kayak tadi persis yang ulum syar'i tadi tuh. Ulum syar'i, al-ilmu asy-syar'i terkadang menjadi maksim. Anggotanya ada ilmu syar'i sama al-ilmu asy-syar'i. Berarti ada ilmu syar'i yang menjadi kisam, ada ilmu syar'i yang menjadi maksim. Seperti itu. Itu harus dipisahin dulu tuh, 2 itu. Baru kita sampai di sini. Apa itu sanad? Sanad itu adalah hikayatu anir ruwah. Ruwah itu jamak daripada rawi. Seperti nuhah juga, nuhah jamak daripada nahwi. Rawi. Anir ruwah alladzina
alladzina yarwuna al-hadits. Nah, ini sanad nih. Sanad itu adalah hikayah. Hikayah itu kayak ini pengucapan ini. Pengucapan kata-kata yang isinya itu menjelaskan tentang para rawi yang meriwayatkan hadis. Berarti kan berawal dari si fulan ini mendengar Rasul, baru dia meriwayatkan ke si fulan ini, mendengar dari fulan yang kedua, lalu fulan yang ketiga meriwayatkan ke fulan yang keempat, si yang keempat ini mendengar dari fulan yang ketiga, si fulan yang keempat meriwayatkan ke rawi, yaitu rawi itu apa? Ya musannifnya, berarti Imam Bukhari misalnya, atau Imam Tirmizi, atau Imam Nasai, dan seterusnya. Jelas? Nah, hikayah itu maksudnya apa? Kata-kata ini, lafaz-lafaz ini, gitu. Lafaz-lafaz ini yang menceritakan atau yang menyampaikan tentang para rawi saat meriwayatkan hadis itu dinamakan dengan sanad. Jelas ya? Itu dinamakan dengan sanad. Ada yang kurang jelas? Oke, itu tadi. Berarti kan kita pahami, oh sanad kayak gini praktekannya. Saat memahami penjelasan sanad langsung paham. Kenapa? Karena pemahamannya udah ada di zihn kita. Sehingga saat melihat ini langsung didikte aja sama zihn. Jelas? Oke. Terus selanjutnya, apa itu matan? Matan itu adalah sesuatu yang terlahir dari sanad-sanad ini. Ma yambani ilahi as-sanadu minal kalam. Apa itu matan? Matan itu adalah ma yang bani ilahi, sehingga kembali pada ma yang bani ilahi as-sanadu minal kalam. Berarti kan ini tatanan-tatanan ini kan untuk menghasilkan sesuatu. Paham ya? Ankada. Nah, an-anannya itu adalah sebagai penyokong daripada sesuatu yang sedang dibangun. Apa sesuatu yang sedang dihasilkan? Yaitu kalam Nabi. Berarti ada kalam Nabi yang dimana ini adalah kalam yang qudsi. Kalam qudsi itu maksudnya bukan hadis suci ya, tetapi kalam yang suci. Ada kalam suci, berarti ini adalah pengawal daripada kalam suci itu. Jelas, waktu dikatakan an luar biasa ya. Saking luar biasanya mereka, sampai mereka-merekanya itu di-stalking habis-habisan tuh. Maka salah satu furu daripada ilmu ini ada ilmu yang dinamakan dengan ma'rifatur rijal. Di-stalking habis-habisan tuh, punya dia sama kali ya. Anaknya siapa? Gimana dia sama pasangannya? Gimana? Oh, habis-habisan tuh. Ngalah-ngalahin infotainment itu, stalking para selebriti. Ini stalking habis-habisan dalam ilmu ini. Bahkan kita stalkingnya ada kaidahnya itu. Sehingga akhirnya, wah punya kebiasaan kayak gini, gak terima. Wah punya ini nggak bagus, dan seterusnya. Jelas? Nah, makanya dikatakan apa? Ma yang bani ilaihi as-sanadu, sesuatu yang dibangun oleh sanad dari apa? Dari kalam. Berarti maksudnya apa? Kalam yang terbangun dari tatanan sanad ini. Nah, kalam yang terbangun dari tatanan sanad ini itu yang dinamakan dengan matan. Matinnya siapa? Matinnya adalah Nabi. Jelas ya? Nah, baru nanti di sini ada itulah, apakah semua matin pasti Nabi? Nah, karena nanti hadis itu ada yang disandarkan ke Nabi, ada yang disandarkan ke sahabat, ada yang disandarkan ke tabi'in. Nanti kalau disandarkan ke Nabi, matinnya Nabi. Kalau disandarkan ke sahabat, matinnya sahabat. Kalau disandarkan ke tabi'in, matinnya adalah tabi'in. Yang biasa, yang disandarkan ke sahabat dan ke tabi'in itu nanti dinamakan dengan athar. Itu asarus sahabat sama asarus tabi'in. Oke, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi alhamdulillah sampai titik ini jelas ya. Nah, saat kita udah mengetahui apa itu sanad dan mengetahui apa itu matan, kembali lagi ke ta'rif. Apa itu ilmu hadis? Yaitu ilmu yang isinya kaidah. Kaidah itu apa? Kaidah ini tadi, amrun kulli, patokan untuk menghukumi juz'iyatnya. Paham? Gitu, seperti tadi di dalam nahwu. Patokan untuk menghukumi fa'il itu apa? Marfu'. Berarti fa'il apapun yang kamu temui, hukumi dia itu dengan rafa. Nah, persis seperti hadis apapun yang kamu ketahui dan putus sanadnya, hukumi dengan dhaif. Hadis yang kamu ketahui dan lengkap semua syarat ininya, hukumi dengan sahih dan seterusnya. Jelas? Nah, saat dikatakan hukumi dengan ini, itulah yang dinamakan dengan amrun kulli. Yang dimana juz'iyatnya tadi ngikut kepada amrun kulli. Oh, ini putus sanadnya. Ya udah, apa amrun kulli mengatakan? Kalau putus, maka dhaif.
Jelas ya? Oke. Maka ilmu hadis itu adalah ilmu isinya qawaid untuk mengetahui ahwalnya si sanad sama ahwalnya si matan. Karena terkadang, makanya di kata-kata selanjutnya min haitsul qabul warad. Karena saat dikatakan qabul warad itu tergantung keadaan sanad sama matan. Terkadang sanadnya baik-baik saja, matannya bermasalah. Terkadang matannya baik-baik saja, sanadnya bermasalah. Intinya di dua koridor itu saja. Maka nanti saat pembahasan tentang hadis dhaif, karena hadis dhaif yang paling panjang pembahasannya. Karena hadis dhaif itu adalah hadis-hadis yang tidak memenuhi kriteria qabul. Sehingga akhirnya dibahas habis-habisan. Nah, hadis dhaif itu, ya penyebab dhaifnya itu imma karena bermasalah matan, imma karena bermasalah sanad. Makanya penyebab dhaifnya itu nanti imma karena sanadnya putus, berarti itu namanya adalah as-saqtu fis sanad. Sanadnya sakoto, putus. Atau imma karena si rawinya bermasalah. Sanadnya nggak putus, rawinya bermasalah. Itu dikatakan sebagai at-ta'nu fir rawi. Imma karena dia pembohong, atau karena dicurigai bohong, dan seterusnya. Sanadnya nyambung, matanya nggak masalah, tapi si rawi perawinya bermasalah. Jelas? Berarti mutasilus sanadnya masih agak bermasalah gitu. Oke, jelas sampai sini? Nah, makanya disebutkan bainal qabul warrad. Oke, itu tarifnya. Atau ini adalah hadnya. Sehingga dari had ini kita mendapatkan gambaran global. Ilmu ini ngapain? Kenapa qabul warad itu penting? Karena nanti itu yang dipakai dalam istidlal. Makanya ilmu ini adalah ilmu yang satu langkah setelahnya langsung usul fikih. Kan tadi yang saya paparkan 4 itu. Pertama ilmu yang mendobit keabsahan berpikir, ilmu yang mendobit fahmi kalam Arabi, ilmu yang mendobit nakal. Selangkah ke depannya langsung ilmu yang mendobit istidlalun nas. Karena setelah kita mengakidkan bahwasanya nas-nas yang kita pakai ini adalah benar nasnya Nabi, atau nas-nas yang kita pakai ini adalah benar yang disampaikan sama Nabi dulu atau yang disampaikan sama para sahabat dulu, maka saat itu baru kita bisa mengambil kesimpulan dari nas itu. Tapi kalau misalnya kita belum mengakidkan, ini benar nggak karena Nabi? Nggak tahu, lah kok udah nyimpulin. Paham ya maksudnya? Oke. Silakan baru setelah ini kita lihat mau dulu ya. Udah di foto? Tolong dihapus semua. Ini backgroundnya kayak habis kena tumpukan bantuan. Kamera mau usah ngarah sini aja. Biar agak bagus dikit. Oke, baru kita ngeliat kepada maudhu'nya. Sebenarnya maudhu'nya itu nanti banyak. Maudhu' daripada ilmu ini. Bentar. Baru setelah itu samrohnya. Saya dikti aja ya maudhu'nya. Maudhu' daripada ilmu hadis yang bermakna diroyah. Karena kan ini adalah ilmu hadis diroyah ya. Saat dikatakan ta'rifnya itu adalah ilmun biqawaid wa usulin tu'rafu biha atau biha yu'rafu halul hadis atau halus sanad wal matan min haitsul qabul warad. Itu tadi ta'rifnya. Terus maudhu'nya itu adalah ar-rawi wal marwi min haitsul qabul warad. Karena objek pembahasan
di dalam ilmu ini, ilmu hadis diroyah ini itu adalah ar-rawi wal marwi. Ar-rawi itu yang mengisi tatanan sanad, al-marwi itu adalah matanya. Makanya akhirnya tetap objek yang dibahas itu adalah keontentikan tatanan di dalam sanad sama keontentikan matanya. Jelas ya? Itu keontentikan matan, keontentikan sanad itu dibahas. Kalau misalnya matan bermasalah seperti ini, maka dimakan dengan ini misalnya. Kalau itu nanti berarti kita harus pahami dulu atau tafrikan ke depannya, berarti ini nanti di awal pertemuan besok saat memetain muskilah-muskilah yang muncul. Berarti muskilah itu nggak lepas daripada ar-rawi sama al-marwi. Al-marwi. Ar-rawi sama al-marwi. Kenapa muskilah itu nggak lepas ini? Karena rawi ini mewakili sanad, marwi ini mewakili matan. Maka nanti muskilahnya itu imma di dalam sanad. Nah, dalam sanad itu kemungkinannya imma sanadnya terputus. Sebenarnya sanad itu nggak ada yang terputus. Tetapi yang ada itu hanyalah nggak diketahui siapa. Misalnya ada tadi anfulan. Ternyata fulan yang satu dengan fulan yang kedua ini ya yang saat langsung diangkat itu beda umur 200 tahun. Paham nggak maksudnya? Nah, berarti kita mengatakan, oh ini nggak terputus. Tetapi orang yang diantara ini yang hilang. Waduh. Untung kita mulai jam segini, kita mulai selesai. Dengar suara saya? Oke. Oh iya, ke papan tulis saja, minimal. Di sini mati lampunya jam berapa ya? Jam 4 sampai biasanya jam berapa? Oh, berarti darasnya kita nanti harus jam 4 pas selesai. Pertanda daras selesai. Oke, ini terakhir. Tadi kita katakan maudhu daripada ilmu ini itu adalah ar-rawi wal marwi min haitsul al-qabul warad. Jelas ya? Min haitsul qabul warad maudhunya. Lalu selanjutnya saat disampaikan kalau misalnya maudhunya ada ar-rawi wal marwi, maka rawi itu mewakili sanad sedangkan marwi mewakili matan. Nah, pembahasan kedepannya nanti itu hanya seputar apa yang bermasalah di dalam sanad atau apa yang bermasalah di dalam matan. Nah, yang bermasalah di dalam sanad itu biasa rawinya. Makanya saat dikatakan ittisalus sanad itu sejatinya bukan putus, tetapi enggak diketahui rawinya itu siapa. Makanya nanti ada istilah apakah memang orangnya enggak diketahui atau orangnya diketahui tetapi keadaannya enggak diketahui. Paham ya? Gitu. Makanya ada istilah nanti majhulul ain atau majhulul hal, seperti itu, jelas? Oke. Atau memang nggak bertemu. Nah, itu baru nanti dikatakan, oh ini berarti masalahnya beda nih. Yaitu si perawinya berbohong nih, gitu. Dia padahal meriwayatkan dari orang yang dia lahir, si orang itu udah wafat. Tapi ngerasa fulan itu. Berarti ini bohong nih, gitu. Berarti ini terjadi tadlis ini di nanti. Jelas ya? Oke, berarti dalam koridor ini aja. Gitu, dalam koridor ini. Itu adalah maudhu'nya, pembahasan itu. Sehingga nanti apapun muskilahnya kita selalu mengerucutkan kepada apakah masalahnya di rawi atau marwi, itu aja yang kita petakan nanti itu di pertemuan besok. Di awal pertemuan besok kita akan memetakan apakah muskilahnya di sini atau di sini. Jelas? Oke. Terakhir tentang goyahnya. Goyah ini saya bacain aja sedikit. Goyah daripada ilmu ini ya pasti ilmu ini adalah tujuan utamanya untuk membedakan atau tamyizus sahih minas saqim. Saqim itu maksudnya ya bermasalah. Mentamyiz hadis-hadis yang sahih daripada hadis-hadis yang saqim. Saqim itu berarti yang bermasalah atau yang ada penyakitnya gitu. Itu namanya adalah saqim. Minal athar wal akhbar itu sama. Itu membedakan. Sehingga saat kita bisa membedakan, kita bisa memilah-milih antara hadis yang digunakan dalam beristidlal atau hadis yang ditinggalkan dalam beristidlal. Sehingga kalau misalnya ini sahih, maka bisa kita pakai untuk berdalil. Kalau ini saqim, maka kita tinggalkan dalam berdalil. Jelas ya? Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.